1-2 menit, pejamkan mata kita semua. Ada satu kuasa yang tidak terbatas ternyata yang Kau telah taruh Tuhan di dalam kehidupan kami, yaitu roh penghibur itu. Agar sekarang kami bisa mengerti akan firman-Mu, dan firman-Mu tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupan kami. Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk melakukan segenap firman-Mu. Kalau dunia, kedagingan kami berkata itu tidak mungkin, itu tidak bisa, itu berat. Mulai hari ini kami paham Tuhan, bersama dengan Engkau semua akan ringan Tuhan. Bersama dengan Engkau, Engkau akan singkapkan, Engkau akan bukakan tuh segala pintu-pintu yang tertutup. Dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam keluarga kami Tuhan. Kami nyatakan biar firman-Mu hidup pada siang hari ini Tuhan. Bapak terima kasih, dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih pakai hamba-Mu yang akan berbicara, tidak ada yang salah Tuhan dalam perkataannya. Semua indera Tuhan pakai. Setiap kami tidak terkecuali di tempat ini akan mendapatkan mandat ilahi, pengurapan yang baru yang datangnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat duduk semuanya. Shalom. Oke, shalom semuanya. Kita buka Kisah Para Rasul 1. Gak apa-apa ya, banyak ya, biar baca Alkitab. Yang 1 minggu 3 kali baca Alkitab, katakan amin. Oh ada. 1 minggu 1 kali amin. Ada juga. Yang setiap hari amin. Wah semakin besar, berarti luar biasa kan. Oke, Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai yang ke 10 ya. Ya ayat 1 sampai ke 10. Kita bergantian ya, ayat sampai ke 11. Saya yang pertama, keluarga semua yang kedua. Udah dapat firman Tuhannya? Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat yang 1 sampai yang ke 11. Yang pertama, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat 21, 23. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis dengan air. Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik kemana? Ke sorga. Semua katakan amin. Kalau minggu lalu kita bilang tujuan akhir kita Tuhan Yesus. Kalaupun ada jemaat Tuhan yang berkata tujuan akhirnya surga. Nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi pertanyaannya bagaimana cara kita manusia ke surga? Yang datangnya dari surga pasti dia akan kembali ke surga. Gitu. Sayangnya si iblis itu nggak punya janji keselamatan. Jadi berbahagialah kita jadi manusia bukan malaikat. Malaikat kalau jatuh selesai.
Manusia kalau jatuh diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi. Sampai dengan detik ini nih. Perkataan kita salah dia angkat. Perbuatan kita salah dia angkat. Gak ada selesainya gitu loh. Bagaimana manusia mau masuk ke dalam yang namanya surga? Waktu dibilang hari kenaikan Tuhan Yesus. Ini nih semua momen dari awal kelahiran sampai tetelestai itu ujungnya tuh dikenaikan. Kalau dia sampai gak naik, selesai Pak Bu urusan kita di dunia ini. Kita gak punya tujuan akhir. Betul. Dari dia lahir, akhirnya kitab Yesaya berkata, Yeremia berkata akan lahir juru selamat. Ya kan? Yang mereka pikir bahwa juru selamat itu mirip seperti Daud yang angkat-angkat pedang. Ternyata nyatanya Tuhan kasih yang namanya kasih. Agape. Yaitu Yesus itu sendiri, yaitu kasih tanpa syarat. Kasih tanpa batas. Kasih yang tidak berkesudahan atau extravagance love. Yang manusia tidak akan pernah sanggup untuk melakukan itu. Percayalah. Kita tuh gak akan pernah sanggup pakai kasih itu. Kalau Tuhan Yesus gak naik ke surga, kita tuh gak akan pernah bisa, percayalah. You mau sehebat apa belajar teologi, kalian mau sehebat apa pelayanan, kiri kanan ngurusin orang. Tetapi kalau Tuhan Yesus nggak naik, kita nggak akan pernah bisa saling mengasihi Pak. Nggak akan pernah bisa. Waktu dia terangkat ke surga, firman Tuhan bilang apa? Dia kasih satu yang namanya roh penghibur dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Dia yang memampukan kita. Caranya bagaimana? Firman Tuhan sudah catat. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Yang lama ini gaya hidup lama kita. Kita berpikiran kita sanggup, kita berpikiran kita bisa. Waktu kita disakiti kita balik marah. Waktu kita ditampar tonjok gitu ya. Baru-baru waktu-waktu kita dihianati, kita perkatakan yang jahat-jahat ke dia. Dia gak bener, dia orangnya begini, dia orangnya begitu. Itu cara lama kita tuh. Makanya gak salah firman Tuhan bilang tubuh manusia itu ada yang namanya bait Roh Kudus. Baru bait tok Pak. Belum yang namanya dipimpin sama Roh Kudus. Waktu firman Tuhan bilang yang baru sudah datang, itu momennya tuh. Yang lama kita buang, yang baru kita datang semuanya. Tuhan gak peduli sama dosa, percaya. Yang dia peduli cuma pilihan kita. Sejak kapan Tuhan peduli sama dosa? Waktu dia naik ke salib, itu bukan ngomongin dosa, ngomongin manusia yang jatuh dalam dosa. Itu dua hal yang berbeda. Bukannya dia biarin kalian, enggak. Waktu kalian salah pilih, oh ya sudah. Gitu loh, itu pilihan kita. Dia tuh mau tuh kita tuh tepat di pilihannya gitu loh. Makanya kuasa ini waktu dia lahir, waktu dia disalib, waktu dia mati, dia bangkit, itu dia menyatakan kuasanya. Bukan cuma ada di antara kita manusia, tapi di alam maut. Itu alam maut bergetar Pak. Waktu dia bangkit, kalau ada pertanyaan, ini orang-orang teologi biasa bertanya begini. Kalau memang kebangkitan Tuhan Yesus mati di kayu salib itu membawa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Kenapa si iblis bawa Tuhan Yesus tuh biar mati? Bingung kan? Kalau memang iblis maunya manusia jatuh aja nih. Ya udah gak usah ada si Barabas dong. Ya Tuhan Yesus hidup aja dunia ini, gak usah disalib. Kenapa sampai iblis tuh sampai berusaha supaya Tuhan Yesus tuh disalib? Juga. Kenapa? Karena Tuhan kita maha kuasa. Iblis itu enggak maha tahu Pak. Dia itu enggak maha tahu. Dia kaget, dia shock. Waktu Tuhan Yesus masuk ke alam maut. Dia bangkit, itu semuanya shock tuh. Makanya tirai bait kebelah, dunia bergoncang dan lain-lain gitu loh. Kita mau tunggu kuasa yang kayak gimana lagi? You mau pakai kekuatan kalian sendiri. Lihat, cuma 3 Pak. Saya tuh udah berkali-kali kubur teman-teman saya. Cuma 3 kalau kita nggak mau ikut peranan Roh Kudus. You akan sakit, you akan miskin, you akan mati. Maut. Mulai dari sekarang.
Yang baru sudah datang, minta Roh Kudus yang pimpin kehidupan kita. Yang lama Tuhan sudah catat, itu sudah berlalu semua. Apapun yang kita lakukan di luar sana yang masa lalu kita, itu sudah done. Udah gak ada urusan lagi sama Tuhan. Dia gak fokus sama semua dosa kita. Amin. Jangan tegang-tegang. Ya ini namanya naik ke surga ini. Iya, ini satu momen yang luar biasa yang harusnya kita ambil, dan waktu kita keluar dari sini kita udah bukan orang biasa-biasa lagi. Karena Bethesda Ministry itu setiap hari kita tuh melayani orang. Kalau kita nggak sanggup minta dipimpin sama Roh Kudus, gagal. Saya ini orang yang terbatas, nggak bisa jangkau semua. Saya tuh sering tuh jadi luka gitu loh di diri saya. Saya tiba-tiba nggak bisa duduk bareng sama Ewin, saya tiba-tiba nggak bisa duduk bareng sama Siane. Waktu saya tiba-tiba nggak bisa selesain persoalannya Siane, saya nggak bisa selesain persoalannya Ewin. Karena apa? Kita semua terbatas. Dan kalau saya nggak minta dipimpin sama Roh Kudus, udah lama Pak saya mundur. Cuma satu hal itu. Nah Roh Kudus silakan duduk deh. Sini paling depan. Gitu. Kita buka satu firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 3. Yohanes 3 ayat 3 bilang begini. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, kepada kita nih. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, apa? Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jika kita tidak dilahirkan kembali, kita nggak akan bisa namanya melihat kerajaan Allah. Waktu dia naik ke surga, dia tuh bilang apa? Dia tuh mempersiapkannya buat kita. Jadi surga itu jelas ada buat kita. Jadi bukan caranya sekarang kita kejar-kejar surga, itu udah selesai. Karena apa? Sudah dipersiapkan sama Tuhan. Nah sekarang bagaimana cara menuju ke sana? Yaitu serupa dengan Tuhan. Bagaimana cara serupa? Kita harus dilahirkan kembali. Yang udah baptis angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Yang belum nanti lakukan baptisan. Karena baptisan itu komitmen kita sama Tuhan. Bukan ngomongin gereja, bukan ngomongin doktrin. Alkitab yang catat, bahasa aslinya itu baptiso. Enggak ada yang salah dengan ciprat. Enggak ada yang salah. Itu ada di Alkitab. Itu ngomongin perjanjian lama. Gitu. Waktu berkembang Roh Kudus pimpin kehidupan kita, akhirnya kita kebuka mata kita. Ternyata ada yang namanya baptiso. Baptiso itu ditenggelamkan. Paham ya? Ditenggelamkan itu satu langkah iman buat kita semua. Bahwa kita menyatakan diri kita, Tuhan saya sepenuhnya mau dipimpin oleh Roh-Mu. Jadi kita mati bersama dengan Kristus, bukan cuma basah aja, jangan cuma basah terus berdiri kering, enggak. Waktu kita masuk ke dalam, hidup kita sudah mati, akhirnya kita dilahirkan kembali. Hidup yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang, itu bukan second Pak. Deden kalau you dibaptis, itu lu bukan barang second. Jadi seakan-akan Yofri yang lama, yang sudah melakukan segala kejahatan di dunia, dikucek-kucek gitu ya. Baru nih Yofrinya. Enggak. Yofri yang lama emang bener-bener mati, baru lahirlah yang baru. Ini beda ya, kita tuh ada di posisi itu sekarang baru. Gitu ya, jadi prosesnya udah beda lagi tuh. Kalau dulu gagalnya di narkoba dan lain-lain, sekarang prosesnya beda lagi, kita satu step lagi. Kadang suka gagal tiba-tiba iblis masuk karena landasan utama dia masuk itu pikiran. Waktu dia masuk kita bisa bilang, ini teman kita gak bener. Itu satu step siap buat naik tuh. Waktu kalian bilang ini anaknya gak benar, tiba-tiba Roh Kudus pimpin kehidupan kita. Dan kita bilang enggak, harus tetap mengasihi. You naik satu step. Siap-siap jadi semakin apa? Dewasa. Dewasa itu gak ngomongin umur, tetapi kedewasaan rohani. Karena bukan cuma baik tetapi berkenan. Bukan cuma berkenan tetapi
sempurna. Roma 12 ayat 2 bilang begitu. Banyak orang semua bisa baik, betul? Apakah itu berkenan? Belum tentu. Bagaimana cara tahu berkenan? Udah, yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru sudah hadir dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4 bilang begini. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Bukan imannya harus iman yang benar. Kalau ada satu iman yang bisa memindahkan gunung, iman yang benar itu bukan cuma besar. Iman yang benar itu gimana? Kalau gunungnya nggak pindah, kita tetap percaya tuh. Amin. Itu iman yang benar. Ini orang jengkelinnya minta ampun. Tapi waktu kita bilang ke dia, brother, sorry ya, gue yang salah. Meskipun bukan kita yang salah, dia nih. Itu namanya iman yang benar. Waktu iman kita benar, Tuhan bilang apa? Mengalahkan dunia, Pak. Kita lagi nggak ngelawan orang itu, tetapi dunia. Waktu dunia kalah, firman Tuhan catat. Pintu yang berabad-abad nih yang ketutup, itu Tuhan bukakan. Pintu apa? Dalam keluarga kalian, pintu dalam bisnis kalian. Kalau kalian nggak bisa lakukan itu, nggak usah teriak-teriak kalau hasilnya tuh nggak ada. Yang dasarnya kalian nggak mau buka, sekarang maunya melejit. Nggak ada yang salah kita orang Kristen bawa Alphard, Pak. Jangan alergi sama yang namanya uang. Uang itu bukan lawan kita. Mamon lawan kita. Gila akan uang, gila akan harta, itu lawan kita. Pegang 1 juta sama 100 juta sama aja, itu lawan kita. Dilatih gitu loh. Paham ya? Jadi harus pakai iman yang benar itu. Iman yang benar kalau kita salah ya udahlah kita minta maaf sama anak kita. Sekalipun kita orang tua udah ngomong meskipun anak kita udah dewasa kita bilang, "Dek, sorry ya selama ini papa salah. Dan ayo kita sama-sama yuk sekarang." Orang tua juga begitu ke anaknya, support anaknya. Kita nggak tahu sekarang udah sama-sama dewasa, anak ada pergumulan apa, nggak tahu. Yang dipikirin apa? Pergumulan hidupnya mulu. Kita nggak punya satu sudut pandang yang ngelihat bahwa anak lagi susah nih. Terjadi nggak salah, semua yang akhirnya keluar apa? Caci maki dan lain-lain dan lain-lain. Rumah tangga runtuh. Yang diserang sama iblis bukan momen itu sebenarnya. Tahu nggak yang diserang? Generasi, Pak. Generasi kedua, ketiga, keempat kalian hancur. Percayalah, Alkitab yang catat. Waktu kalian bisa pulih, nggak pikirin cuma kita aja. Itu generasi 2, generasi 3, generasi 4 Tuhan akan bawa luar biasa. Sekalipun mereka akan berproses dalam kehidupan mereka. Itu firman Tuhan. Jadi pakai iman yang benar. Mulai sekarang jadilah pendoa. Jadi pendoa bukan berarti, wah kalian harus bisa berbahasa roh, wah kalian harus ini. Enggak. Pendoa itu libatkan Tuhan dimanapun kita berada. Masuk ke mobil, wah Tuhan terima kasih ya. Saya masih ingat 2019. Waktu pertama sekali saya ngelihat lagi yang namanya dunia ini. Itu jalanannya tuh di jalanan yang dari Eka Hospital menuju ke jalan besar itu, ke Polsek, jalan apa itu namanya, Nak? Yang taman di tengah-tengah, yang gede tamannya. Iya. Itu pagi-pagi saya lewat, itu saya tuh sendiri. Jadi saya nyetir itu cuma sendiri, itu saya ngelihat pohon-pohon. Baru saya bilang, ih Tuhan, gila, bisa ada di detik ini loh. Yang harusnya saya tuh udah nggak ada di situ. Yang harusnya tuh kita udah pada mati nih. Gara-gara dosa kita nih. Gitu loh. Tapi tiba-tiba kita ada di momen ini yang Tuhan masih bisa kasih kita yang seperti itu gitu loh. Pertama kali saya melayani penjara, itu di Rutan Cipinang. Saya tuh keluar tol Cipinang, saya tuh nangis. Saya bilang, saya kok bisa ada di momen ini Lord. Tuhan terima kasih ya, Tuhan terima kasih. Gitu loh.
Nah kita mesti punya mental tuh iman yang seperti itu. Ngeluhnya udah ke Tuhan aja. Terus ntar dari mana Bang Yop gini-gini. Yuk baca Alkitab aja gak pernah mau bilang ngobrol sama Tuhan. Bagaimana? Baca firman Tuhan. Karena apa? Waktu dia terangkat ke surga, disiapin namanya roh penghibur, Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus ini bekerja? Perkataannya dari mana? Dari firman Tuhan, Pak. Ini dua hal yang gak bisa dipisahkan. Kalau rohnya doang, firman Tuhan yang gak ada, ahli nujum. Iya, bentar-bentar lihat orang, kamu akan mendapatkan ini. Gini. Dia baca Alkitab aja enggak. Tapi bisa-bisanya ngomong begitu. Kita tuh sekarang ngecek orang tuh gampang. Kalau didoakan, aminkan. Tapi lihat gaya hidupnya. Waktu dia bilang, Om Dodi nanti bakalan sakit nih kaki kanan, nanti Om Dodi. Lihat gaya hidup dia, Om. Berdoa enggak pernah. Baca Alkitab enggak pernah. Lu mau ngomongin gua? Gitu loh. Gue punya Tuhan yang luar biasa, Pak. Dan janji dia, kita tuh selamat. Janji dia, saya tuh bisa berubah gitu loh. Nah ini kendala banyak. Waktu cuma punya firman Tuhan aja, tanpa dipimpin Roh Kudus. Pak, ini cuma kata-kata doang Alkitab. Alkitab itu cuma buku jadinya. Kita harus punya dua ini. Kenapa? Dua-duanya sudah dikasih buat kehidupan kita. Sekarang Tuhan lihat apa? Pilihan kita bagaimana. Amin ya. Tujuan sudah jelas. Tuhan udah bilang naik ke surga buat mempersiapkan tempat bagi kita. Kita sudah ada tujuan nih. Amin. Kuasa udah jelas. Waktu dia terangkat ke surga, dia berikan kuasa buat kita melalui roh penghibur, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga kita punya kuasa untuk menaklukkan dunia. Bukan menaklukkan pacar kita, bukan menaklukkan teman kita, bukan menaklukkan pasangan hidup kita, no. Buat menaklukkan dunia. Pacar kita bukan apa-apa, teman kita bukan apa-apa, tim pelayanan kita mah bukan apa-apa. Yang harus kita taklukkan apa? Dunia, Pak. Itu dia, makanya buru-buru jadi garam, buru-buru jadi terang. Gitu. Jangan gelap terus, makanya lurus ke depan cara lihat. Sudut pandang mata itu firman Tuhan bilang apa? Jangan sampai lihat-lihat yang gelap terus. Kalau sampai mata kita lihat gelap, mata kita gelap, seluruh tubuh kita jadi gelap. Itu firman Tuhan. Sudut pandang tuh mesti diubah terus. Itu bahaya sekali, iblis tuh akan selalu nyerang dalam pikiran kita. Gitu loh. Amin ya. Jadi sudah dikasih kuasa buat kehidupan kita. Akhirnya apa? Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita enggak punya roh penghibur ini dalam kehidupan kita, hidup kita sedih terus, Pak. Percayalah, nanti saya turun, tiba-tiba Ayu lagi sibuk. Pas saya mau pulang, Ayu main lewat aja karena sibuk. Saya sedih tuh. Aduh, dia gak negor. Karena apa? Enggak punya roh penghibur dalam kehidupannya. Sudut pandangnya jadi cetek sekali gitu loh. Kenapa enggak yang waktu dia lewat, mungkin dia sibuk, kita yang balik badan, yuk. Apa masalahnya di mana? Manusia kan suka begitu. Oh, dia sombong sekali, dia enggak negor. Ya lalu tinggal balik badan panggil kalau memang mau ditegur, kenapa sih? Kan gitu. Biar ia jadi dewasa gitu dalam kerohanian. Ntar Linda tiba-tiba lewat, kita ketemu di Singapura nanti kan pelayanan. Linda dia lihat muka tapi dia lewat. Ternyata dia lupa sama kita. Kita yang udah main ke distract aja tuh, iblis tuh begitu kerjanya. Kurang ajar banget nih si Linda, dia lupa apa? Kenapa enggak yang stop dulu nih? Sudut pandang dilurusin, matiin yang gelap-gelap. Balik badan, Lin bukan main, lu lupa. Itu kan selesai. Oh iya, nah selesai semuanya. Enggak ada urusan? Enggak ada masalah ya? Enggak ada masalah. Siap lurusin sudut pandang kita? Kiki siap lurusin sudut pandangnya? Aduh. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5.
Firman Tuhan bilang begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Catat baik. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah katanya. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia apa? Berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kalian pikir kalian sukses, ternyata Pak, sorry, itu bukan sukses. Yang kalian pikir kalian bahagia, sorry to say, ternyata kalian gak sedang bahagia. Kalau firman Tuhan bilang itu iblis lagi mengintip. Tunggu ada momennya, kalian akan jatuh. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, itu gak ada lagi itu yang ngintip-ngintip. Karena pintunya dia sudah bukakan semuanya. Kita berjalan kemuliaan demi kemuliaan kata Tuhan. Kitab Ulangan udah catat dimanapun kita berada itu akan berhasil dan beruntung dalam kehidupan kita. Amin. Ini kuasa kenaikan buat kehidupan kita. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, kuasa ini udah ada. Siap ya. Jadi mulai dari sekarang turun beribadah di luar sana. Di sini tempat kita kumpul, kita ambil mandat ilahi buat kehidupan kita. Kalau ada sakit hati sama anak, sakit hati sama orang tua, sakit hati sama teman dan lain-lain, ngobrol. Sorry ya, selama ini gue tuh rada ini malu, gak tahu kenapa, ini si jahat nih. Sorry ya, gituin. Sekalipun iya ngeyel orangnya. It's okay, siapa kita Pak? Amin ya. Bagaimana kita mau jadi terang buat yang lain? Bagaimana kita mau mengalahkan dunia? Apalagi yang persiapan nih, mau pelayanan nih. Siap-siap, kita harus bisa menangin dulu diri kita sendiri. Baru kita, dengan sendirinya kemampuan itu ada Tuhan akan keluarkan. Dan orang-orang setiap ngelihat kita, firman Tuhan bilang apa? Mereka tidak akan tahan. Cuma dua pilihannya, mereka mental atau mereka akan masuk dalam kehidupan kita. Terbukti kan, kalau kita setiap lewat, kalaupun ada yang ngudut-ngudut, mereka tidak akan tahan. Gitu kan. Lu kenapa nggak ngomong? Ada yang tadi waktu itu kemarin nendang ya. Lu kenapa nggak ngomong sih? Ada Bang Yop gitu. Ya, kayak gitu-gitu. Pelan-pelan dilatih ya. Saya bilang, nggak, ini bukan masalah, nggak ada di Alkitab masalah merokok ya Pak Bu. Cuma ada di pom bensin. Saya cuma kalau sampai nanti di puntung rokok itu, di puntung di kardus rokok dicatat, paru-paru menyebabkan, merokok menyebabkan paru-paru Anda baik, sehat. Baru otak Anda menjadi segar. Saya janji saya akan sedot itu. Saya yakin itu bagus, gitu kan. Tapi selama kotak itu bilang paru mengakibatkan kanker, ini dan lain, aduh ntar dulu deh. Saya emang nggak sanggup buat ngikutin dia. Gitu ya. Jadi pelan-pelan. Sebenarnya bukan masalah rokok atau dan lain-lain. Tetapi tujuannya untuk apa? Kalau memang kita bilang, Pak saya tuh setiap habis ngisep jadi tenang-tenang aja hidupnya. Pak itu bukan gara-gara si rokok. Cuma pola napas kalian tuh. Makanya kalau ada masalah coba deh yang itu sudah ada pembahasannya secara ilmu kedokteran. Momen itu yang bikin kita tenang, bukan asap rokoknya. Karena kan cara ngedot rokok gitu. Kan begitu. Sepakat ya? Ya makanya kenapa saya tuh kalau lagi di mobil kadang-kadang suka. Lihat deh kalau saya lagi nyetir kadang-kadang kalau ada yang perhatiin saya suka yang. Saya tuh lagi berusaha buat kontrol. Karena apa ya? Dengar baik. Udah jangan saling nunjuk, bertobat pokoknya yang masih bertobat. Nggak usah nunjuk-nunjuk. Jadi gini, waktu saya lagi bantu, dulu saya di asuransi bareng Mas Yana juga di Penin. Pernah ada beberapa klien saya itu sakit jantung. Waktu mereka cek di dokter mengenai sakit jantung, mereka tuh disuruh lari kan. Sebenarnya ternyata bukan masalah cepatnya itu jantung, bukan. Yang dicek apanya tau nggak? Yang dicek itu seberapa lama dia bisa langsung tenang
ke normal. Jadi dicek nih, lari, baru dicek. Nah normalnya itu butuh waktu berapa lama? Nah semakin cepat dia normal, jantungnya semakin baik. Ini sakit jantung ternyata di situ cara ceknya. Bukan masalah dia duk, enggak. Waktu dicek yang duk, ntar dicek dia bisa duk. Nah itu tuh berapa lama selang waktunya. Semakin dia cepat buat normal, itu jantungnya sehat. Saya tuh baru tahu. Makanya kenapa saya tuh sering kontrol gitu loh. Jadi waktu mungkin ada masalah, mulai naik, saya tuh kontrol, berusaha buat lihat ke depan, lihat yang terang. Gitu loh. Kalau ada orang datang, Pak, kita ini semua manusia yang pasti punya problem dalam kehidupan. Gak ada yang gak punya. Gitu loh. Saya juga punya problem dalam kehidupan. Waktu orang masuk, mau cerita mengenai problem kita, saya harus jadi pendengar. Saya harus bisa matikan diri saya benar-benar ke dalam dan saya lihat dengan terang kehidupan dia. Sehingga apa? Kita bisa nemuin akarnya di mana. Dan kita bisa lihat cahaya terang itu dia akan kemana. Itu butuh apa? Tuntunan Roh Kudus dan juga firman Tuhan. Cuma 5 halnya iman itu yang benar. Yang pertama tuh jadi pendoa, kedua tuh jadi pembaca firman Tuhan. Yang ketiga jadi pemberi. Yang 4 jadi penyembah. Penyembah dengan roh dan kebenaran gitu loh. Satu lagi apa? Ibadah. Roma 12, ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh. Bukan yang dalam gedung gereja. Nggak ada yang salah kalau kita duduk di sini buat dapetin mandat. Untuk apa kita lakukan di luar sana. Minta sama Tuhan di sini. Dari orang-orang yang hidupnya berdoa. Baca firman Tuhan, dia seorang pemberi. Dia hidupnya nggak ngikutin dunia, ambil mandat yang sudah dia berikan dalam kehidupan kita. Ibadahnya di luar sini, Pak. Banyak kan di luar sana, saya nggak ngomong gereja, nggak usah gereja, persekutuan doa kurang banyak di luar sana. Banyak, jago buat doa, jago kalau doa nangis-nangis apa semua. Keluar cuek-cuekan tuh. Saya bingung itu datangnya dari mana tuh spirit. Betul kan? Keluar, nongkrong. Kerjanya ngapain? Ngomongin orang. Kalau ngomongin firman 15 menit udah gerah, pesen tambah lagi es jeruk. Kalau ngomongin orang itu habis, air udah habis nih, itu masih cuek aja, nggak haus. Oh iya dia begini, 1 jam, gue udah panas deh kuping gue, 2 jam, 3 jam lo ngomongin orang. Meskipun itu air udah habis, udah nggak masalah. Coba ngomongin firman, Bang Yop pesen es jeruk ya? Iya pesen. Ntar dikit lagi nih. Aduh Bang Yop ini dulu ya? Iya, ya pesen cemilan biar lu konsentrasi. Itu gak apa-apa, itu yang harus kita lawan. Karena apa? Itu strategi iblis dan karena firman Tuhan udah catat. Dunia ini dipimpin sama yang jahat, sama si jahat. Kita tuh waktu kita lahir pun kita sudah jahat. Gitu. Karena apa? Dosa kutuk turunan itu sudah ada melalui Adam dan Hawa. Gitu ya. Kutuk itu sudah ada, akhirnya terikat dalam kehidupan kita gitu loh. Nah, ini yang harus kita lepas. Nah, makanya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Biar waktu Tuhan naik, dia taruh Roh Kudus dalam kehidupan kita bisa aktifin dalam kehidupan kita. Akhirnya tubuh kita bukan cuma bait, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yuk tim musik semuanya. Tapi ada satu firman Tuhan bilang begini. Tuhan tuh sudah damaikan kita dengan dunia ini. Bahasa gaulnya kurang-kurang ajarnya apa kita. Kita yang selalu gagal, kita yang pakai pikiran kita sendiri, tapi dia yang damaikan. Jadi sekarang sebelum kita melakukan yang namanya minta peranan Roh Kudus, gimana sih Bang Yop biar kita dipimpin sama Roh Kudus? Bagaimana sih biar kita tuh bisa straight sama firman Tuhan? Mungkin kalau straight firman Tuhan kita bisa punya kemampuan yang Tuhan sudah kasih dari kecil. Apa? Membaca. Orang kalau masa kecilnya doyan baca komik, itu biasanya lebih gampang baca Alkitab. Karena dia udah punya kemampuan buat baca. Gitu loh. Tapi bukan cuma baca. Sekarang bagaimana biar hidup kita dipimpin sama Roh Kudus? Komitmen mulai dari sekarang. Kalian harus bisa damai dulu sama diri kalian sendiri. Amin.
Dari kuasa kenaikan ini, dari dia lahir, dia mati di kayu salib, dia bangkit, dan dia terangkat ke surga. Inilah saatnya momen kita buat melangkah bersama dia. Sudah pasti tujuan kita surga. Itu sudah pasti. Kita janji kuasanya sudah ada. Ya, tujuannya sudah ada. Mau tunggu apa lagi, Pak? Mau sampai kapan lagi? Ya, udah kita straight aja sama Tuhan. Lihat deh nanti. Janji firman Tuhan sudah genap. Waktu dia bukakan pintu yang berabad-abad itu, kalian tuh gak usah capek-capek cari klien lagi. Gak usah capek-capek lagi nungguin nih handphone mana, ini gak ada. Ini kenapa, bahasanya gacor. Kenapa ini gak gacor ya gitu. Percayalah, kalian gak usah capek-capek kayak begitu. Itu urusan dia tuh. Makanya firman Tuhan bilang apa? Matius 6, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan tambahkan kepadamu. Amin. Makanya di ayat sebelumnya 25 dia bilang apa? Makan, minum, pakai. Itu dicari sama bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Tuhan bilang apa? Aku tahu engkau membutuhkannya. Berarti makan, minum, pakai semua dicari nih. Kalau kita, Tuhan akan kasih karena dia tahu kita butuh itu. Kalau fokus kalian masih dimakan, minum, pakai, bertobat. Sekarang carilah dahulu kerajaan Allah. Yang itu tuh makan, minum, pakai itu udah urusannya dia. Amin. Kita harus ambil didikan ini. Yuk. Bapak terima kasih buat firman-Mu. Kadang ada di hati kami gak mungkin kami lakukan Tuhan. Kami mohon ampun kalau hari-hari ternyata yang lalu kami sering gagal, kami sering salah. Tetapi pada saat kami mengetahui Tuhan kebenaran firman-Mu, sekarang kuasa itu sudah ada di dalam kami Tuhan. Bapak terima kasih buat segala penyertaan-Mu. Daripada saat Engkau Tuhan lahir dalam kehidupan kami, mati, Kau bangkit dan Kau terangkat ke surga. Itu ternyata satu momen penuh yang untuk kami nikmati dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak terima kasih kalau kami sudah ada di zaman yang namanya kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur atas itu semua Tuhan. Bapak kami mohon Tuhan, kami berdoa. Semua kita bangkit berdiri. Taruh tangan kanan kalian di dada, taruh tangan kanan kalian di dada. Waktu saya bilang Bapak ini saya, kalian sebut nama kalian masing-masing. Gak usah lihat kiri kanan, pandang saja ke Tuhan. Ada satu titik putih yang gak bisa ditutup sama apapun itu, kecuali Roh Kudus. Itu ada di dalam dasar hati kalian. Jangan mau dipengaruhi oleh si jahat, si iblis. Sehingga yang titik putih itu yang harusnya Roh Kudus pimpin, sehingga tidak ada tertutup dalam kehidupan kita. Kalian benar-benar cari kedalaman itu. Tuhan bilang dalam hati kalian. Tuhan bilang dalam hati kalian. Tuhan ini saya, sebut nama kalian, ini saya Tuhan Yofri Tuhan. Tuhan mulai dari hari ini, di hari kenaikan ini Tuhan yang setelah dinyatakan oleh bangsa-bangsa semua bangsa. Mulai dari hari ini saya mau Tuhan dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Saya mau dipimpin oleh Roh-Mu. Tidak ada satupun yang dapat memimpin kehidupan kami selain dari Roh-Mu Tuhan. Dan mulai dari hari ini hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Biar kuasa-Mu nyata sekarang Tuhan. Turunkan kuasa itu ke dalam jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan mereka kekuatan yang baru. Apapun yang mereka lakukan nanti di luar sana Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mulai hari ini, hari mereka diperbarui Tuhan. Dari kenaikan-Mu ini Tuhan, kami menerima mandat luar biasa. Kami telah menerima kuasa yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Tujuan hidup kami sekarang menjadi jelas Tuhan. Engkau telah persiapkan satu rumah untuk kami di surga sana. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapak berdoa buat anak-anak kami di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami mungkin ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak kami mungkin dalam studinya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapa, Engkau sertai semua. Mungkin dalam segenap Tuhan apa yang mereka lakukan dalam usahanya, mungkin kami sedang tidak lihat Tuhan kesusahan demi kesusahan yang mungkin dalam proses kehidupan mereka, yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa, mulai dari hari ini kami berdoa buat mereka Bapa. Sertai, berkati apapun yang mereka lakukan dalam pekerjaannya, dalam sekolahnya. Kami mohon Roh Kudus pimpin kehidupan mereka. Bapa, kami berdoa Tuhan buat orang tua kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika di sebelah kalian ada orang tua kalian, pegang orang tua kalian. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa Tuhan. Bapa, kami berdoa buat orang tua kami. Tidak ada yang kebetulan kalau orang tua kami ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mohon berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat Tuhan. Biar agar mereka apapun yang mereka lakukan mulai hari-hari ke depan, semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan manusianya lagi yang hidup, enggak, tetapi Tuhan yang hidup dalam kehidupan mereka. Sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan, takut akan Tuhan akan menjadi bagian mereka. Tuhan akan berkati luar biasa kehidupan mereka. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberkati semua orang-orang Tuhan di sekitar kami, keluarga besar, kakak beradik kami Tuhan. Mungkin secara tidak sadar mereka menyakiti kami. Kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat ilahi turun dalam kehidupan mereka. Apapun mereka lakukan di sana, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.